Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahru Ramadan syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa fihi faradallahu azza wa jalla shoma Ramadan bisababihi ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr wa hiya ismuha Lailatul Qadar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keberkahan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu bisa menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak amal soleh hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh celaka orang-orang yang mana dia itu tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh celaka dan sungguh celaka orang tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berpuasa, yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa? Puasa adalah ibadah yang rahasia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri yang tahu. Dengan begitu, kita orang yang berpuasa akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sepi ataupun di waktu ramai. Dengan begitu, dengan kebiasaan itu, maka tumbuhlah sifat takwa di dalam hati kita, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fadilahnya adalah liqa Rabbi, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua kebahagiaan yang akan didapati orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu Tuhannya. Jemaah, siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ingin bertemu dengan Sang Khalik, ingin bertemu dengan Sang Penciptanya, tidak terkecuali kita. Oleh karena itu, di momen yang spesial ini, di bulan yang spesial ini, kita maksimalkan, kita sempurnakan puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar puasa kita menjadi semakin baik dan semakin baik, dan nanti kelak ketika di yaumul kiamah kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ghufira ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Seperti halnya dalam hadis disebutkan, sering kita dengar di musola-musola, sering kita dengar di masjid-masjid, yang mana di situ disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah, siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya adalah manusia, yang mana manusia itu adalah makanul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah inna fil jannati baban ayyuqala lahu ar-rayyan. Bahwa ar-rayyan, ar-rayyan itu adalah sebuah pintu yang ada di dalam surga yang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Pada waktu itu diseru di depan pintu Ar-Rayyan, di mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu berdiri, kemudian masuk semuanya di dalamnya, kemudian ditutup pintu itu. Tidak ada yang masuk lagi kecuali sekali lagi hanya orang-orang yang berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita semuanya mendapatkan surga, dan kita semuanya bisa masuk surga itu melalui pintu Ar-Rayyan itu, asalkan kita berpuasa Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk bermanfaat untuk para hadirin semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk semuanya agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.